Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Puspita Miao. Teman-teman, bagi teman-teman yang sudah lama menjadi subscriber saya, tentunya sudah mengetahui ya salah satu cara atau tips untuk mengatasi anxiety psikosomatis ya, yaitu dengan cara self talk. Oke, nah apa sih self talk itu? Sebelum saya melanjutkannya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, diklik dulu ya. Ya, insya Allah sehingga bisa mengikuti terus video-video saya yang lainnya, insya Allah ya. Nah, jadi self talk ini sudah saya bahas di video saya yang berjudul pola pikir, dan juga di video saya yang berjudul teknik CBT ya, dan juga di video-video lainnya. Pokoknya ada saya masukkan metode self talk ini ya. Tapi di video kali ini saya akan khusus membahas mengenai self talk ya. Jadi self talk itu betul, self itu diri sendiri, talk itu berbicara. Jadi self talk itu berbicara pada diri sendiri. Jadi merupakan suatu metode cara bagaimana kita berbicara dengan suara hati diri kita sendiri, seperti itu ya. Jadi self talk ini sendiri bisa ya dilakukan melalui di dalam hati gitu kan, ataupun diucapkan dengan suara lantang. Nah ya gitu. Jadi nih, kalau dari pengalaman saya ya, dulu sama saya sakit itu saya melakukan self talk ini ya, saya ceritakan di video-video saya yang sebelumnya. Nah itu ada kalanya saya bisa mengucapkannya itu di dalam hati, self talknya tersebut ya, tapi ada kalanya itu dibutuhkan untuk mengucapkannya itu dengan suara lantang. Nah, dengan mengucapkannya suara lantang itu menurut saya semakin lebih menguatkan saya saat itu. Nah, jadi tergantung ya, terserah gimana teman-teman, gimana nyamannya gitu. Dan tentu saja mungkin tergantung juga situasi dan kondisinya ya. Misalkan kalau lagi di tempat umum gitu kan, atau di tempat keramaian ya tentu saja kalau ngomong keras-keras suara lantang ya tentu saja mungkin kan saru ya gitu kan, terus mungkin ya ada malu atau kayak gimana. Jadi bisa cukup di dalam hati saja gitu. Nah, manfaat self talk itu sendiri diantaranya itu bisa membuat kita menjadi lebih bisa menerima keadaan atau situasi yang sulit yang tidak bisa kita kontrol. Itu saya contohkan ya. Misalkan nih, penderita anxiety psikosomatis, nah, ketika saat menghadapi keadaan yang sulit ya, dirasakan oleh dirinya itu sulit, nggak bisa dikontrol lagi. Ya, ketika misalnya terasa seperti mau mati, seperti itu ya. Nah, itu sesuatu yang kita sudah tidak bisa mengontrol pikirannya kita, gitu ya. Lakukan self talk tersebut ya. Saya tidak apa-apa, contohnya gitu kan. Kemarin pun saya mengalami hal seperti ini, mengalami seperti mau mati gitu. Tapi kenyataannya sampai saat ini, sampai detik ini saya masih sehat walafiat, saya masih bernafas. Contoh seperti itu. Nah, jadi pada saat kita mengalami sensasi-sensasi dari anxiety psikosomatis gitu kan, nah dengan melakukan self talk ini membuat kita menjadi lama-lama menjadi lebih bisa menerima gitu ya. Nah, manfaat lainnya dari self talk ya, itu bisa mengatasi kecemasan atau kepanikan. Nah, karena dia bisa mengelola atau bisa mengatur atau mengendalikan antara pikiran, perasaan dan perbuatan. Ya.
Contoh misalkan ya, ketika kita berada di ketika kita takut untuk keluar rumah misalnya atau berada di keramaian, nah, lakukan self talk tersebut ya. Katakan kan, saya pasti mampu, saya pasti bisa, saya harus menuju ke tempat tersebut kan, karena di tempat tersebut itu ada suatu kepentingan yang betul-betul saya harus dapatkan misalnya gitu. Kalau saya tidak dapatkan sekarang juga kan, saya akan rugi misal seperti itu. Nah, itu sesuatu yang akhirnya bisa, kenapa dia bisa mengatur? Otomatis dengan kita mengatakan self talk tersebut, mensugesti positif pada diri kita, dengan itu kata-kata tersebut akan diserap oleh otak ya. Lalu pikiran kita sudah mulai akan mempengaruhi keperbuatan kita, yang akhirnya yang tadinya kita tidak berani untuk keluar rumah atau untuk pergi berada di keramaian, kita akhirnya berani untuk mencobanya gitu, untuk mulai keluar dari rumah seperti itu. Jadi tentu saja self talk ini teman-teman nggak cukup cuma sekali dua kali lakukannya, terus dan terus dan terus katakan situ ya. Manfaat lainnya dari self talk itu sebagai terapi melepaskan stres ya. Kenapa? Karena dengan self talk ini kita bisa meluapkan semua isi hati dan pikiran kita. Ketika kita ada stres, ketika kita ada beban pikiran ya yang sudah tidak bisa ditampung lagi, katakan, lakukan self talk ya. Jadikan sugesti positif. Contoh misalkan teman-teman stresnya itu misalkan apa ya, contohnya misalkan stres anak, teman-teman punya anak yang anaknya misalkan nakal gitu ya, atau mungkin ya aktif misalnya, aktif tanda kutip ya, jadi aktif sekali pokoknya seperti itu ya. Itu yang membuat akhirnya teman-teman menjadi beban pikiran, stres. Lakukan self talk, hal-hal yang positif tentu saja ya, katanya sugesti-sugesti, kata-kata yang positif ya. Contoh misalnya gitu ya, anak saya memang super aktif ya, tanda kutip, tapi gitu kan, itu sebagai suatu tanda kalau anak saya itu sebetulnya pintar gitu, dan bisa menjadi suatu bekalnya dia di kemudian hari gitu, untuk bisa menjadi berkembang dengan keaktifannya tersebut misalnya, seperti itu. Itu salah satu contohnya ya. Nah, katakan itu seperti itu terus dan terus, pokoknya semua yang menjadi stresnya teman-teman itu kan diluapkan, dikatakan dengan yang kata-kata positifnya, dengan kebalikannya dari yang negatifnya. Begitu. Manfaat lainnya dari self talk tentu saja menguatkan mental teman-teman ya, menguatkan mental otomatis, karena kepercayaan diri kita menjadi bertambah, menjadi tumbuh dengan kita melakukan sugesti positif, kata-kata positif pada diri sendiri. Otomatis mental kita akan menjadi lebih kuat ya. Seperti itu. Itu semua sudah saya buktikan teman-teman ya. Dari semua manfaat-manfaat yang tadi saya sebutkan itu betul terbukti semuanya gitu, dan memang betul gitu self talk ini ya. Nah, jangan ragu-ragu untuk melakukan self talk, karena self talk ini sangat membuat menjadi kita sehat secara psikologi. Ya, jadi jangan merasa aneh dengan berbicara pada diri sendiri. Tidak, itu tidak aneh. Bahkan itu sesuatu metode yang bisa menyehatkan fisik dan juga psikisnya kita, terutama bagi yang anxiety psikosomatis ya, dimana bagi yang anxiety psikosomatis memang dia mengalami gangguan untuk mengedepankan logika, di mana akal sehatnya menjadi terkalahkan dengan pikiran-pikiran negatifnya seperti itu. Nah,
Dan tentu saja self talk juga menjadikan kita pribadi yang menjadi lebih positif, yang selalu positif. Ya, dengan kita mengatakan terus sugesti-sugesti kata-kata positif, ya otomatis, gitu kan? Semua yang negatif-negatif itu menjadi tersingkirkan, ya. Dimana pada umumnya manusia, terutama yang anxiety psikosomatis itu memang lebih cepat menyerap dan menerima kata-kata negatif, dan makanya kita imbangi dengan melakukan self talk, kata-kata sugesti positif, gitu, ya. Jadi teman-teman silahkan lakukan metode ini, ya. Insya Allah juga bermanfaat buat teman-teman karena saya sudah membuktikannya dan itu terbukti. Insya Allah buat teman-teman pun terbukti, ya. Jangan pengen cepet-cepet, ya, karena memang butuh proses, butuh waktu, gitu. Tidak cukup sekali dua kali sehari dua hari, sebulan 2 bulan untuk melakukan self talk, tidak cukup. Terus lakukan. Ketika datang sensasi anxiety psikosomatis, ketika datang pikiran-pikiran negatif, lakukan self talknya, timpa dan timpa dan timpa terus, gitu, ya. Bagi teman-teman untuk lebih menguatkan dan menjadi bahan teman-teman, ya, contoh gitu sih, teman-teman bisa melihat di desa yang lainnya mengenai pola pikir dan teknik CDT, itu juga menyangkut self talk, sama di dalamnya ada disebutkan, di sana saya ceritakan, dan ada tambahan yang lainnya seperti itu, ya. Oke, lakukan ya teman-teman, ya, action, jangan hanya ditonton, jangan hanya dilihat, gitu, tapi dilakukan, dipraktekkan seperti itu, ya. Dan satu lagi lupa saya, ya, semua kata-kata positif, sugesti positif ini juga, ya, bisa teman-teman ketik di kertas lembar, gitu, dengan tulisan yang besar-besar, kalau perlu dengan huruf yang warna-warni sehingga menarik perhatian teman-teman, gitu kan, semua kata-kata positif, dan tempel di dinding kamar atau di dinding ruang makan, di dinding ruang TV, gitu kan. Tempel kalau perlu di seluruh ruangan rumah teman-teman, tempel sepanjang dinding semua kata-kata tersebut, gitu kan. Dengan sering melihat kata-kata tersebut, gitu kan, dengan sering membacanya, gitu kan, insya Allah itu pikiran dan otak teman-teman akan menyerapnya lebih cepat, gitu, ya. Contoh misalkan, ya, saya baik-baik saja, saya sehat, gitu kan, saya tidak ada masalah dalam fisik saya, gitu kan, semua hanya ilusi, misalkan semua itu hanyalah pikiran negatif, pokoknya semua yang positif-positif, dari kebalikan dari pikiran-pikiran negatif yang ada teman-teman, seperti itu, ya. Jadi sebetulnya nih di video ini berarti sekaligus 2 tips, ya, saya berikan. Yang pertama self talk, yang kedua cara untuk bisa selalu berpikir positif dengan menempel kata-kata positif di dinding. Oke, ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, ya. Silahkan bagikan kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.